Cak itu bukan sapu Cak, itu tadi itu kepalanya orang, kepala tapi nggak ada badannya. Nah kepalanya orang itu tadi membelakangi, pas mau tak ambil dia itu kayak gerak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemberi kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, bisa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Untuk kisah hari ini kita ada kiriman kisah yang kita dapatkan dari Mas Lukman. Ya, barusan tahun 2018 kejadiannya Pak Cek. Iya, Mas Lukman ini berkisah mengenai kejadian yang menurutnya aneh ya Kang, di tempat kerjanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Cek. Jadi Mas Lukman ini kebetulan profesinya petugas kebersihan ya, cleaning service ya. Jadi dia di suatu tempat yang mana area bawahnya itu untuk tempat orang-orang berbelanja, kemudian di lantai atas itu area kayak semacam food court, tempat makan, bukan mall yang besar sih, hanya sekedar pusat perbelanjaan gitu. Nah Mas Lukman ini sebenarnya ya kejadian ini dialami setelah dia cukup lama bekerja di sana Pak Jack. Ya mungkin ini karena dia dan teman-temannya itu punya kebiasaan ya bercanda dengan yang lain atau bagaimana. Jadi awal ceritanya Mas Lukman ini awal-awal bekerja di sana itu ya dia memang tidak pernah menutup telinga ya. Dia memang tahu bahwa di tempat itu, tempat kerjanya itu memang terkenal sedikit agak angker, terutama ketika jam-jam tutup. Namun bagi Mas Lukman itu adalah suatu hal yang wajar. Semua tempat kerja selalu ada resikonya. Bahkan ya kalau dibanding dengan apa yang Mas Lukman dapat ya pada masa itu, memang cari pekerjaan itu persaingannya sangat sulit. Bisa bekerja di tempat seperti ini dengan rutinitas yang ya jamnya masih wajar, terus teman-teman yang walaupun teman baru tapi menyenangkan, itu adalah suatu hal yang bagi Mas Lukman ya sangat layak lah untuk dijalani. Walaupun dia dengar-dengar ya di tempat itu dulunya pernah ada kejadian seperti ini, seperti itu, tapi bagi Mas Lukman itu bukan masalah. Sampai akhirnya 1-2 bulan bekerja di sana, Mas Lukman juga bertemu dengan teman-teman yang sama-sama asik, sama-sama menyenangkan. Jadi kadang-kadang ya bisa membackup satu sama lain, katanya begitu. Artinya kalau Mas Lukman atau temannya ada sesuatu kesulitan, mungkin lagi padat-padatnya customer, katanya bisa saling backup satu sama lain. Nah, walaupun dengan keakraban seperti itu, ada juga bercandanya teman-teman tuh yang bikin asik Pak Jack. Baik itu ya ngerjain satu dengan yang lainnya dengan bercanda yang agak ringan, tapi juga beberapa waktu itu ya ketika pertengahan tahun 2018 itu bercandaannya ini katanya agak seru-seru tapi serem gitu Pak Jack. Jadi teman-temannya Mas Lukman ini kadang-kadang sering ketika mereka itu lagi aktivitas, salah satu itu kadang-kadang ya selesai bersih-bersih gitu, belum turun dia dari lantai 2, itu lampunya kadang-kadang sering dimatikan, terutama teman-teman ya petugas yang cewek-cewek, jadi dikerjain lah seperti itu. Akhirnya bagi Mas Lukman itu adalah suatu hal yang wajar, mungkin bercandaan tapi ya agak-agak ada keseruan dikit lah. Karena sebenarnya sih Mas Lukman awalnya juga nggak suka dengan bercanda seperti itu, walaupun dia sendiri juga 1-2 kali ikut melakukan Pak Jack. Karena kan ya di tempat itu memang awal-awal dia bekerja itu sudah tahu bahwa tempat itu memang agak beda, katanya memang agak menyeramkan. Saat mereka bercandaan seperti itu sebenarnya sering terjadi kejadian yang ya entah itu benar-benar penampakan atau apa Pak Jack ya. Karena Mas Lukman ini sering kali mendengar kayak bukan hanya dia saja, teman-temannya juga kadang-kadang ketika jam-jam mau tutup gitu selesai dibersihkan,
Kadang-kadang dari lantai 2 itu kayak ya ada suara langkah kaki turun, tapi dicari orangnya juga nggak ada. Seperti suara langkah kaki naik ke atas tangga, dilihat juga nggak ada. Lah dengan kejadian-kejadian seperti itu malah Mas Lukman dan teman-teman ini ya sering kali ngerjain teman-temannya gitu. Jadi ketika masih ada yang di atas itu masih beres-beres gitu, malah lampunya dimatikan. Terus lagi asik-asik berdua gitu, mungkin lagi bersih-bersih ya. Tahu-tahu temannya yang satu ini ya berindap-indap pelan-pelan turun ke lantai bawah. Jadi ya temannya yang di atasnya ditinggal sendirian. Jadi ya adalah keisengan seperti itu yang pada akhir-akhir itu sering dilakukan oleh Mas Lukman dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya karena mungkin keisengan itu ya dianggap hiburan ya bagi mereka. Sampai suatu ketika ini salah satu temannya Mas Lukman ini bikin keisengan yang lebih aneh lagi Pak Jack. Jadi mereka kan biasanya habis bersih-bersih itu kayak sapu sama kain pel itu kan biasanya ditaruh di pojokan dekatnya tangga putarnya khusus yang untuk teman-teman cleaning service naik turun itu. Nah ini teman-temannya Mas Lukman ini entah disengaja atau tidak, awalnya itu sering menaruh posisi sapu itu dengan posisi dibalik Pak Jack. Jadi bagian ya ijunya yang rambutnya yang warna hitam itu ditaruh pada posisi atas, tidak digantung di dinding seperti biasanya, tapi disandarkan dengan posisi terbalik. Akibatnya ya orang yang melihat kan tentu akan kaget. Ketika pertama kali naik dari tangga putar, lihat di depan langsung ada sapu yang dibuat dibalik sehingga kelihatannya berdiri kayak ada orang lagi berdiri gitu kan, juga kaget. Waduh, ini siapa yang bikin kerjaan? Dan itu bukan hanya sekali dua kali, tapi beberapa kali. Sampai akhirnya teman-temannya Mas Lukman ini, termasuk Mas Lukman sendiri, itu sudah paham. Bercandaan model seperti itu sudah paham. Wah ini pasti naruh sapu sembarangan ini gitu. Dan kemudian sampai akhirnya pada suatu ketika ini Mas Lukman ini dia tinggal berdua sama temannya aja di lantai atas ini Pak Jack. Sementara teman-teman yang lain sudah ada di bawah. Mereka mungkin sudah lewat larut malam, harus segera membersihkan karena mungkin ya masih ada sisa-sisa dari food court itu yang di lantai, mereka harus ngepel dan harus beresin semuanya. Itu mereka berdua kayaknya sibuk banget gitu. Dan biasanya kalau mereka sudah bekerja itu lampu-lampu kayak gerai-gerai yang jualan food court kan sebagian sudah dimatikan. Jadi hanya tinggal beberapa lampu utama dan itu tidak semuanya dinyalakan. Kondisinya memang cukup terang tapi tidak seterang ketika ada aktivitas di sana Pak Jack. Sampai akhirnya mereka asik ngobrol berdua. Ini sudah jam berapa ya? Ini sudah lewat jam 11 ini, hampir jam 12. Oh iya kita harus cepat-cepat balik ini. Soalnya ya nanti ada tontonan bola, ada ya istilahnya bahasan gitulah katanya Mas Lukman. Karena dia itu pengen segera cepat balik, pengen nonton bola katanya. Nah pas itu temannya sempat bilang Pak Jack, waduh itu siapa sih yang naruh sapu kok ditaruh di atas meja, kan kotor gitu. Nah Mas Lukman itu sempat mendengar temannya berkata begitu. Lah dia sempat nanya, loh ditaruh di mana? Itu loh di dekat pojokan. Sapu yang biasanya dipakai kok malah ditaruh di atas meja gitu. Akhirnya ketika Mas Lukman menoleh, dicek, dia kok tidak melihat gitu. Di sebelah mana, meja mana? Lah temannya ini kan sambil bersih-bersih juga. Itu loh di meja pojokan katanya sambil menunjukkan gitu. Tapi ketika dilihat bareng-bareng, loh kok sudah nggak ada ya? Perasaan tadi di situ ada sapu yang ditaruh di atas meja. Nah terus ini nggak ada gitu loh. Mungkin ini ulahnya anak-anak, mungkin ada yang belum pulang ini. Ya sudah cepat kita bersih-bersih, kita segera susul anak-anak gitu. Ini mereka segera bersih-bersih, beranjak turun Pak Jack. Ketika mereka mau turun, mereka itu ya melihat teman-temannya sebenarnya sudah pada balik semua. Entah mungkin balik atau mungkin sudah menunggu di parkiran ya. Tapi area di bawahnya tangga, biasanya nongkrongnya teman-teman cleaning service dan markasnya anak-anak itu kok sudah sepi gitu. Dan ketika mereka saling pandang, itu di atas itu kayak ada suara orang Pak Jack. Orang ini ya katanya suara bergumam gitu. Entah ini teman-temannya mereka ini sambil diam-diam itu bersembunyi di atas atau bagaimana. Kok ada suara orang di atas padahal lampunya sudah dimatikan dari tangga gitu. Ya sudah kita lihat aja. Akhirnya Mas Lukman ini sama temannya memberanikan diri naik.
Mereka berdua ini melewati tangga sambil memastikan bahwa memang di bawah itu teman-temannya sudah nggak ada. Takutnya mungkin teman-temannya ini ngerjai mereka sepakat ya, istilahnya satu grup itu sepakat ngerjai Mas Lukman dan temannya ini, jadi kompakan gitulah ngerjainnya. Akhirnya mereka berdua naik dengan perlahan, ya mungkin karena kondisi di atas sudah sedikit gelap ya, karena ya sebenarnya mematikan lampu dan lain sebagainya itu masih ada, nanti ada orang bagian keamanan katanya, cuman mereka biasanya mesti dimatikan, nanti orang keamanan ngecek lagi sebelum tutup gitu. Mereka berdua naik. Nah, Mas Lukman ini masih ingat itu sekitar jam 11-an katanya Pak Jack. Kondisi ya memang sudah agak sepi, tapi ya biasanya orang keamanan mesti masih ada di pos depan. Mereka naik ke atas sambil nyalakan beberapa lampu, tidak semua lampu. Artinya lampu yang katanya Mas Lukman ini hanya bisa dijangkau di titik-titik sekitaran area tangga gitu. Mereka nyalakan, di atas itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Lah tadi kok ada suara orang ngobrol-ngobrol kayak bergumam gitu di sebelah mana gitu. Akhirnya Mas Lukman dan temannya ini iseng-iseng, jangan-jangan ini ada temannya yang sengaja sembunyi di baliknya stand-stand jualan makanan atau gimana. Mereka berdua ini terus iseng-iseng jalan pelan-pelan gitu sambil ngeceki, takutnya juga ya teman-temannya ini entah memberi surprise atau kejutan apa. Mereka juga nggak berani jauh-jauh, dua orang ini Pak Jack, sambil jalan ngecek semua area-area yang kira-kira bisa dipakai sembunyi teman-temannya itu. Ini Mas Lukman sempat berpikir, perasaan ulang tahun saya ini masih lama katanya gitu ini. Ulang tahunku ini masih lama, masa sih ini teman-teman ngerjain aku gitu. Dia sempat tanya sama temannya, hari ini kamu nggak ulang tahun kan? Landak lah Cak, landak lah Mas gitu, karena kan hari ini masih lama juga ulang tahunku. Ya sudah, ini mungkin anak-anak ini ngerjain beneran, ini kayaknya serius ini. Setelah mereka jalan beberapa tempat itu memang nggak ada, mereka mau nyebrang ke sisi satunya Pak Jack, sisi tempat jualan booth gerai makanan satunya. Lah kok di meja yang tadi mereka lihat di ujung itu, kok sapu itu masih ada di situ lagi Pak Jack. Jadi sapu yang biasanya ditaruh di pojokan itu seolah-olah kayak ditaruh di atas meja gitu. Lah temannya ini juga penasaran, lah ini kok sapunya balik lagi, perasaan tadi sudah tak taruh di tempat yang semestinya gitu. Akhirnya mereka berdua jalan pelan-pelan, karena mungkin ya temannya ini merasa dia tadi yang ngambil sapu, naruh lagi, kemudian sekarang kok berada di atas meja lagi. Dia ini agak bergegas, dia bergegas mendekati meja itu, dan ketika semakin dekat hanya sekitar 2 meter, dia itu penasaran, lah ini sapu kok nggak ada gagangnya. Dia perhatikan terus Pak Jack, dan tahu-tahu dia itu merasa merinding. Karena sapu itu selain nggak ada gagangnya, juga dilihat dari posisinya berdiri itu kayak itu adalah bukan sapu, kayak belakangnya kepala manusia gitu Pak Jack. Memang rambutnya agak kaku gitu seperti rambutnya sapu gitu. Dia terdiam gitu. Lah Mas Lukman ini sempat bilang, lah ayo kita turun aja, itu sapunya diamankan. Lah temannya ini malah diem Pak Jack. Karena Mas Lukman merasa ada yang nggak beres dengan temannya. Waduh, Mas Lukman ini kayaknya jantungnya langsung merinding itu, jantungnya berdebar dan tubuhnya itu merinding. Kok temanku kok diem aja, kok mematung gitu ya. Dilihat dari belakang lah, Mas Lukman ini ngelihat di depannya itu kok sapu itu kok bisa bergerak-gerak sendiri gitu. Padahal jarak sama temannya itu paling masih sekitar 2 meteran lebih Pak Jack. Sapu yang di atas meja dengan temannya berdiri yang mematung itu ada sekitar 2 meteran lebih. Nah Mas Lukman bingung, cepet-cepet dia nyamperin temannya sambil nepuk pundaknya. Das begitu dia itu nepuk pundaknya temannya, sapu itu tiba-tiba terlempar Pak Jack. Mas Lukman juga masih melihat ya itu sapu memang bentuknya seperti tanpa gagang. Dia hanya melihat kayak benda itu sebuah sapu yang ditaruh di atas meja dan tahu-tahu terbang terlempar, sementara temannya langsung menjerit ketakutan. Entah Mas Lukman langsung kaget, ini ngapain ya temannya menjerit, karena dia sendiri juga agak heran, itu sapu nggak ada gagangnya kok bisa terlempar sendiri, dan terlemparnya itu langsung terbang keluar Pak Jack, keluar dari sela-sela railingnya lantai 2 itu, dan temannya langsung megang tangannya dengan erat gitu, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa-apa, langsung diseret Mas Lukman Pak Jack. Diseret, diajak lari, hampir jatuh itu di area tangga putar itu, diseret diajak lari sampai ke depan. Baru di depan ini temannya kayak orang kesurupan gitu, menjerit-jerit, berteriak-teriak sendiri sampai Mas Lukman itu kaget.
Bahkan sampai petugas keamanan itu di situ sampai ikutan nyamperin gitu. Akhirnya karena temannya histeris, setelah ditenangkan, lah Mas Lukman ini ditanya, kenapa ini Mas? Nggak tahu Pak, tadi itu di atas ada sapu itu kok tahu-tahu terlempar sendiri. Akhirnya temannya itu ngaku, Cak itu bukan sapu Cak, itu tadi itu kepalanya orang, kepala tapi nggak ada badannya. Nah kepalanya orang itu tadi membelakangi, pas mau tak ambil dia itu kayak gerak gitu, terus ya itu kayak kepalanya orang, matanya malah bulat mendelik ke aku gitu. Makanya aku nggak bisa gerak, wong mau lari aja nggak bisa, kata temannya. Kaget ini Mas Lukman ini. Akhirnya ya sama keamanan itu bilang, sudah Mas nanti anu aja, dimatikan aja lampunya, udah nggak, nanti kalau naik bareng-bareng sama aku aja, dicek lagi bareng gitu. Karena temannya Mas Lukman ini kayaknya masih shock ya, nggak mau. Akhirnya Mas Lukman ditemani oleh salah satu petugas keamanan itu naik ke atas Pak Jack. Ya sebenarnya Mas Lukman enggan juga, tapi karena ya gimana ya, dia merasa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya juga, dia ikut naik ke atas. Dan memang kondisi di atas sepi, sapu yang tadi dia lihat di atas meja itu nggak terlihat lagi. Akhirnya ya setelah semua lampu dimatikan, mereka berdua turun. Akhirnya Mas Lukman pun ya nawarin temannya, apa perlu diantar pulang. Nggak, sudah aku pulang sendiri aja, yang penting aku sekarang sudah berada di luar gini, sudah merasa aman, kata temannya gitu. Akhirnya ya mereka berdua sama-sama pulang. Dan keesokan harinya Mas Lukman sempat ya agak jengkel lah kepada teman-temannya gitu. Dia sempat curhat tadi malam mengalami kejadian seperti itu, karena mungkin ya teman-temannya ini juga nggak nyadari, karena mereka sendiri nggak ngerasa ngerjain seperti itu Pak Jack. Kok bisa-bisanya sampai ada kejadian yang separah itu, pikir mereka. Akhirnya setelah kesepakatan bersama, teman-teman Mas Lukman ini, orang-orang bagian kebersihan ini minta supaya ya area di atas itu dibuatkan kayak semacam tempat kayak gantungan khusus untuk alat-alat kebersihan itu. Bahkan sapu yang bentuknya ya yang alasnya warnanya hitam itu katanya sempat diganti tuh Pak Jack, diganti dengan yang agak berbeda lah, jadi biar bentuknya tidak menyerupai atau menakutkan lagi lah. Karena temannya Mas Lukman ini sampai trauma agak lama itu katanya. Dan bahkan setelah kejadian itu memang ya teman-temannya Mas Lukman ini nggak pernah lagi lah kayak ngerjain satu sama lain. Mereka sama-sama sadar bisa jadi keisengan mereka sendiri ini mengakibatkan orang lain yang malah mendapat masalah gitu aja. Dan katanya Mas Lukman sih setelah kejadian itu memang nggak ada lagi kejadian yang sama ya. Walaupun Mas Lukman ini masih sering, bukan hanya Mas Lukman, teman-temannya juga sering di area situ memang ya kadang-kadang setelah lampu dimatikan itu malah sempat nyala sendiri gitu. Petugas keamanannya juga sempat bilang, iya Mas, kalau lampu nyala sendiri itu memang dari dulu. Itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya aman. Bahkan kalau ada suara-suara langkah kaki itu ya itu bagi Mas Lukman dan kawan-kawan itu suatu yang wajar. Tapi ya intinya Mas Lukman ya dimanapun bekerja selalu saja lah ada tantangannya, nggak lurus-lurus aja lah, ada selalu aja kayak semacam resiko kerjaan katanya gitu Pak Jack. Ini Kang Surya, Mas Lukman ini masih kerja di situ nggak? Ya ini sih menurut kirimannya ya masih di situ, cuman masih ya masih ada lah kejadian-kejadian aneh, tapi nggak seperti dulu lah, paling hanya sekedar ya ini tadi ada suara langkah kaki, terus kadang-kadang mati lampu sendiri. Bagi Mas Lukman dan kawan-kawan itu satu yang wajar katanya. Iya, itu mungkin akibat iseng ya. Ya mungkin isengnya keterlaluan teman-teman itu. Tapi akhirnya ada kejadian beneran kan seperti itu ya. Dan mungkin ya kalau bagi Mas Lukman sih katanya mereka itu sebenarnya kompak Pak Jack. Cuman pada waktu itu agak sedikit keterlaluan katanya. Kompak itu dalam artian sering ngerjain satu sama lain, dalam artian yaitu tadi lah, karena saking kompaknya, saking solidnya, kadang-kadang mereka bergurau itu saling kerjain satu sama lain. Cuman yang ini tadi katanya terlalu kebangetan lah katanya. Iya tetap ya ingat kalau memulai aktivitas ya tetap harus berdoa. Dan ini Kang, yang paling penting ini nggak kosong. Ya. Pikiran nggak kalau kosong. Kalau melamun gitu. Kosong itu malah beresiko tambah berbahaya ya Pak Jack ya. Ya terima kasih Mas Lukman atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Oke, untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini.
Jangan lupa dukung terus kami dengan share video kami, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.